hari ini kita bawa pulang untuk kita bawa dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dan juga untuk kepentingan kita di dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kompak. Dapat saya salamnya itu. Salam kompak itu. Terima kasih kepada Bapak Pemimpin yang telah menyampaikan sambutan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Suratno SPDIMH. Sebelumnya saya izin membacakan jabatan ataupun amanah yang sedang beliau jalani sekarang. Yang pertama, sebagai dosen tetap Institut Bisnis Dharma Jaya, staf senior pengembangan SDM Yayasan Alfian Husin, anggota MUI Provinsi Lampung, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Bandar Lampung, Ketua Yayasan Tadabbur Quran Al-Firdaus Lampung, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Quran Al-Firdaus Suratul Fatihah, Ketua MCMI Kota Bandar Lampung, Ketua Ganas Anar Gerakan Nasional Anti Narkoba MUI Kota Bandar Lampung, Bendahara Umum FKPP Provinsi Lampung, Mediator Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Konsultan Rumah Tangga Syakinah dan Remaja Sukses Provinsi Lampung, Ahli Ruqyah Syariah Provinsi Lampung, serta sebagai youtuber channel Ustaz Suratno Official. Untuk itu mohon berkenan kepada Ustaz Dr. Haji Suratno SPDIMH, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Selamat pagi semuanya, sehat? Apa tadi salamnya, Pak? Salam kompak. Itu yang saya dapatkan ilmu pagi hari ini ya. Saya mulai dengan pantun terlebih dahulu. Beli ikan di warung Pak Jalan. Cakepnya mantap ini ya. Kelihatan ini kalau dompetnya kosong ini ya. Habis lebaran ini masalahnya. Iya, bentar lagi tanggal muda, tenang aja. Lanjut ini. Ikan yang dibeli ikan patin. Alhamdulillah hari ini kita halal bihalal. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Oke. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Ini yang owner kita yang hari ini ada di Lampung. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya, Pak Wendy ya. Mudah-mudahan sehat beliau, Pak Irwan Sahudin selaku direktur utama beliau ya. Betul ya, owner beliau ya. Ibu Lili Binata, istri dari Pak Irwan juga yang hadir juga di Lampung. Kabarnya juga akan singgah nanti ke PT Lambang Jaya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang saya hormati Bapak Wendy Setiadi SE, sahabat saya ini, Masya Allah. Sehat selalu Pak Wendy. Di kabar baru pulang mudik dari Jakarta di mana Pak? Serpong ya. Alhamdulillah sampai di sini dalam keadaan sehat selaku kuasa direksi Lambang Jaya Group. Artinya di bawah Pak Wendy ini banyak ya, karena di bawah PT Lambang Jaya Grupnya. Semoga Pak Wendy ini kita sudah beberapa kali bertemu dan saya sangat nyaman ngobrol dengan beliau. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, kemuliaan, rumah tangganya baik, anak-anaknya baik, sehat-sehat semuanya, rezekinya banyak melimpah ruah. Amin. Yang saya hormati, saya dapatkan sahabat
baru saya, Pak Insinyur Fahrul Nurdin. Sehat selalu Pak Direktur. Masya Allah, sambutannya mantap, orangnya ganteng, kumisnya Masya Allah. Sekali lirik pokoknya oke sajalah pokoknya. Asal. Sehat selalu selaku Direktur Operasional PT Lambang Jaya. Beliau laju dari Palembang ke sini, banyak beliau cakap cerita tadi tentang pengalaman beliau di kampung halaman. Sangat menginspirasi. Mudah-mudahan sehat selalu Pak, sehingga terus bersama kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat saya Pak Tigor. Ini sama-sama kita ini sama-sama di perusahaan yang menaungi banyak pengusaha-pengusaha juga ya. Semoga Pak Tigor Sritonga selaku manajer HRD dan JA Legal Lambang Jaya Group diberikan kekuatan. Sama-sama kita di HRD nih Pak. Nah, semoga sehat, program-programnya bagus, mengena, dan apa yang tadi diharapkan sama Pak Direktur mengena, karena HRD ini merupakan tumpuan juga di dalamnya untuk membuat tertib disiplin di dalamnya, insya Allah ya. Saya ingin menyapa juga Pak Andri selaku manajer tak. Sehat Pak ini? Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi Pak. Sehat selalu, berkah selalu. Juga Pak Ewin Surya selaku manajer engineering dan produksi PT Lambang Jaya. Yang mana? Alhamdulillah sehat Pak ya. Yang paling ujung Pak siapa? Pak Dwi. Sehat Pak Dwi ya. Sehat selalu Pak Dwi. Ketemu lagi kita. Semoga Allah berkahi selalu Pak Dwi. Pak Ewin Surya dan seluruh di bawahnya ini. Manajer-manajer tadi sampaikan. Para kabak-kabak yang ada di dalamnya, yang setahun ini pasti sudah sangat berjibaku, berjuang dengan sepenuh hati, dan kita melihat pandemi sudah berlalu. Ini kita sudah masuk, tadi saya tanya sama Pak Wendy, sudah mulai stabil. Mudah-mudahan semakin hari PT Lambang Jaya semakin sukses, the best, amin. Karyawannya rukun kompak, amin. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya sama Allah. Yang punya sakit disembuhkan sama Allah. Yang sedang diuji dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, tentang masalah anak, masalah orang tua, masalah keuangan, finansial, apapun dengan tetangga, kolega maupun partner bisnisnya, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan, diberikan solusi pada setiap permasalahannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah, hari ini kita ketemu lagi. Terima kasih Pak Rika yang menjadi asbab kita bertemu kembali di sini. Asbab beliau kita bisa bertemu kembali di sini. Semoga beliau diberikan kesehatan beserta seluruh karyawan dari ujung kiri sampai belakang, sampai yang tadi pertama kali menyambut Bapak tim pengamanan. Sehat selalu Pak, terima kasih. Semoga berkah selalu. Kalau mengamankan seseorang itu pasti dia diamankan sama Allah. Itu janji Allah. Karena siapa yang menjadi penggerak pengaman, dia akan diamankan. Ini janji Allah. In ahsantum li anfusikum. Ada hujan tambahan ini? Hujan tertampung ini. Mudah-mudahan yang kena percikannya dapat rezeki banyak hari ini. Yuk kita puji Allah dulu, biar kita hatinya tenang, lapang. Ciri khas kan itu, ya. Tenang, lapang, biar hati kita gamblang. Yang punya masalah-masalah habis mudik, semua digamblangkan sama Allah. Pada punya masalah nggak habis lebaran? Saya melihat banyak masalah. Hari ini kita bermaaf-maafan sampai isi dompet pun minta maaf. Betul apa betul? Masyaallah. Kita puji Allah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Sekali lagi, subhanallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Puji Allah, kita salawat kepada baginda Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta samsun anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa qadi, angka misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Insyaallah yang mengamalkan sholawat, yang hati-hatinya bunda, ini terbantu. Maka kalau ada masalah-masalah dengan diri kita ini, jangan lupa banyak-banyak sholawat Bapak Ibu sekalian. Coba tengok. Ini merupakan kearifan lokal yang ada di Indonesia, sholawat. Bayi baru lahir 7 hari dikasih nama, dibacain selawat, betul? Marhabana. Hidupnya senang dengan selawat. Siapa yang senang dengan selawat, hidupnya penuh dengan solusi. Maka hari ini kita melaksanakan perayaan Idul Fitri yang kita peringati dalam bentuk halal bihalal. Kita semua paham. Halal bihalal itu dulunya asal muasalnya. Ini saya kisah sedikit. Asal muasalnya Presiden Soekarno kita itu dalam keadaan gundah. Selesai habis lebaran kayak gini lah kira-kiranya. Ini kan hari ini kan ada sidang putusan MK ya, yang sedang sangat ditunggu-tunggu. Betul Pak? Menyimak gak ini? Ikut seru-seruannya, menyimak di kabar-kabar ya. Nah, kondisinya kira-kira kayak gini lah. Sehingga Presiden Soekarno ini galau. Ini negara mau dibawa ke mana? Setelah Idul Fitri masih banyak yang bergendekan, masih banyak yang secengkrengan, masih banyak yang hatinya belum klop, masih banyak yang belum memaafkan.
Maka Presiden Soekarno waktu itu memanggil tim daripada ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama. Beliau bermusyawarah dengan beberapa ormas yang lainnya. Kira-kira kita mau buat acara yang bisa menyatukan umat dalam satu kata ini kira-kira apa? Terbesitlah kata pada saat itu bernama halal. Jadi semua halal. Yang buru-buru dihalalkan, diikhlaskan. Kurang lengkap, maka ditambahkan halal bihalal. Bukan hanya satu sisi, tapi sisi yang lain juga menghalalkan. Kita minta maaf, yang lain juga minta maaf. Kita memberi maaf, yang lain juga memberi maaf. Inilah yang sekarang menjadi salah satu kearifan lokal yang tadi disampaikan, Pak Direktur. Hanya ada di Indonesia halal bihalal. Saya kalau ke Tanah Suci itu ditanya sama Syekh yang ada di Mekah, di Madinah itu. Halal bihalal ke opo gitu kalau bahasa Indonesia. Halal bihalal itu apa? Kok dalam bahasa Arab juga halal dan menghalalkan? Ini apa? Ternyata itu bahasa tersirat dan tersurat yang membuat orang-orang yang ada di dalamnya, yang sakit hati melepaskan sakit hatinya, memaafkan, yang merasa hebat, merasa dirinya mau memaafkan yang kecil mau meminta maaf dan memberi maaf. Ternyata ini jawaban halal bihalal merupakan kearifan lokal. Nah, selesai daripada Idul Fitri ini banyak yang punya masalah. Betul nggak? Belakang punya masalah nggak? Itu yang di bawah pohon. Halo, bawah pohon. Yang sedang ceramah sendirian. Punya masalah kagak? Biasa yang ceramah-ceramah sendirian ini banyak masalah ini. Nih dengerin masalahnya kita, ayo sama-sama kita selesaikan. Saya dengar dari Pak Wendy tadi bahwasanya PT Lambang Jaya ini sudah mulai stabil lagi setelah masa pandemi. Ini artinya apa? Doa kita setahun yang lalu didengarkan sama Allah. Sehingga tahun ini kita lebih baik lagi. Maka saya berdoa, Pak Wendy dan Pak Direktur, saya berdoa ini di kalangan teman-teman ini, mudah-mudahan mereka semuanya dinaikkan gajinya sama PT Lambang. Gak berani mereka ngomong itu. Saya makin ngomong Pak Direktur. Karena kalau teman-teman naik gaji, Pak Wendy, Pak Direktur pasti juga naik gaji, betul nggak? Setuju nggak kalau naik gaji? Oh setuju Pak. Tapi tunggu sabar dulu, maaf-maafan dulu kita baru naik gaji. Tunggu waktu yang tepat, kerja sing bener, nanti dinaikkan gaji, insya Allah. Karena hasil tidak membohongi daripada proses. Kalau prosesnya bagus, rezekinya bagus, yakin PT Lambang Jaya ini pasti kasih yang terbaik. Betul Pak Direktur ya? Iya. Teman-teman nggak minta, saya sudah minta. Asik kan? Itu kan salah satu permintaan yang sangat ditunggu-tunggu ya? Betul. Karena Ustaz juga kayak gitu. Nanti Ustaz juga halal bihalal juga. Ustaz mau mintakan kepada pimpinannya supaya apa? Ditambahkan gajinya biar tambah semangat. Kalau nambah gaji berarti rezeki yang punya juga nambah, betul? Betul, semangat betul. Udah kayak demo di MK aja nih kita. Nah ini gini nih, habis lebaran ini tipikal orang habis lebaran pada mudik. Siapa yang kemarin mudik? Cung, yang mudik, saya tanya. 1, 2, cuma 2 orang aja di PT Lambang Jaya yang mudik, 3. Mudik-mudik tipis-tipis lah, Lampung Tengah, Bandar Jaya gitu juga masuk mudik. Ya. Tipikal orang mudik, 1. Ini kita harus pelajari. Ada orang yang kita tinggal di kota, ketika mudik kita seperti sultan. Ada yang mudik kayak sultan kita. Ini tipikal pertama. Mudik seperti sultan. Ketika kita berangkat, gagah luar biasa. Bagi-bagi THR, bagi semua-muanya. Bukan untuk pamer, karena memang mereka dikasih rezeki lebih. Pokoknya datang seperti sultan, disambut luar biasa. Pas mau pulang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dompetnya entek kabeh. ATM-nya minta maaf. Bahkan kuota aja begitu kita telepon, mohon maaf. Kuota Anda tidak mencukupi. Ketika buka ATM, mohon maaf. Pulsa Anda, saldo Anda tidak ada. Sini. Maka ini adalah masa kritis ini. Dari mulai masa pulang kampung sampai dengan sekarang, ini masa kritis menunggu akhir bulan.
maka harus banyak-banyak berdoa. Maka hari ini bisa hadir halal bihalal, alhamdulillah. Yang kedua, ada orang yang pulang masa mudik, ini dia biasa saja. Nah, biasa saja pakai sendal jepit, pokoknya biasa saja, nyamar. Supaya apa? Supaya nggak dimintain THR. Ada kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu? Yang mana? Yang mana? Ini mohon maaf ya, karena ini Ustaz hanya menyampaikan saja, dan ini jarang dibahas. Pulang, ya. Mereka kalem, tapi sebenarnya mereka ini tidak kepingin berbagi. Ada model kayak gitu. Begitu habis Lebaran, orang pada nggak punya apa-apa, dia baru merasa jadi sultan. Sultan babak kedua. Ada yang kayak gitu? Yang sampai sekarang nih, tenang Ustaz. Kemarin orang pada ngeluarin duit, saya nggak ngeluarin duit karena semua orang sedang berlomba-lomba ngeluarin duit. Saya pelit-pelitin Ustaz. Sekarang wayahnya, kalau kemarin itu Lebaran pertama, kedua, ketiga, kumpul keluarga, saya yang traktir, saya aja, udah saya aja, saya. Semua pada ngomong seperti itu. Begitu sudah Lebaran akhir Ustaz, begitu makan sudah mulai sepandangan. Siapa yang mau mentraktir? Dialah menjadi pahlawan penyelamat. Saya yang terakhir. Nah, ada yang dia menjadi sultan bagian terakhir. Ada yang kondisi orang pulang mudik. Masya Allah, ini yang banyak sering terjadi. Pulang bawa kondisinya apa itu? Kongguan 2. Ya, kongguan 2. Terus apalah biskuit, tambahkan 1 parcel. Pulang, wow, disambut seperti pahlawan. Tapi begitu pulang, mobilnya penuh dengan beras, penuh dengan pisang. Pulang kampung, ya, pulang-pulang, ya memang senang bahagia. Tapi orang tuanya lebih banyak memberi ketika sudah pulang daripada mudiknya. Ada yang udah kayak gitu? Mana orangnya? Wah, ini nih. Pokoknya pulang kampung itu belakang rumah daripada mertua, orang tua gondol semua. Wah, pohon pisang keangkut, kelapa keangkut, beras keangkut, apalagi sampai itu muncul keangkut, mantang keangkut, pokoknya semua keangkut. Nah, terkadang dapat jebakan. Siapa yang dapat jebakan di kampung? Kalengnya biskuit, isinya rengginang. Ada. Tapi itu kearifan lokal, ya. Di mana-mana itulah kearifan lokal. Tapi kenapa orang berlomba-lomba untuk pulang? Yang berulang kali saya sampaikan itu karena di kampung ada kata maaf. Kekuatan media sosial, WhatsApp, video call tak bisa mengalahkan kehangatan daripada bertemu dengan keluarga kita, betul? Maka bertemu keluarga, Masya Allah, adem sekali. Ada yang kemarin Idul Fitri bertemu dengan keluarganya, setahun nggak ketemu. Mungkin ada yang sudah berkurang keluarganya, ada yang bertambah keluarganya, ada yang meninggal, ada juga yang bertambah keluarganya. Ini adalah problematika ketika kita pulang kampung, tapi itulah kearifan lokal. Pertanyaannya adalah, ini hikmah yang kita ambil. Nah, 1 poin ya. Ketika kita mau mudik ke Jakarta, kalau mudik ke Jakarta pulang kota, ya Pak ya. Kalau kita yang ke kampung, mudik kampung halaman. Ini hikmahnya di sini. Supaya kita berpikir, kita pulang, tadi kata Pak Direktur, pulang kita membawa nasihat untuk keluarga kita. Apa nasihatnya? Perhatikan. Kita mudik ke kampung halaman, ke daerah, bayangkan, yang punya mobil, punya motor. Kita mudiknya, persiapannya misalkan kita mudik 3, 4 hari, 5 hari, 7 hari. Itu persiapannya yang namanya motor sudah di-steam. Isi bensin, ganti oli. Yang punya mobil juga gitu, di-tune up, diperbaiki. Bunyi keletuk-keletuk kaki, kalau bisa diperbaiki, kalau nggak bisa diperbaiki ya diolah gimana supaya nggak bunyi, sehingga pulang seperti sultan beneran, ya kan? Yang kotor-kotor, baret-baret dipoles, betul? Betul nggak? Karena kalau nggak betul saya nggak lanjut ini, betul nggak? Dipoles. Apa kita? Ngantri di pom bensin, Bunda, fullkan tank. Supaya apa? Takut di kampung susah itu kita bahan bakar, sehingga diisi full.
Perjalanan semua dibuat, ada cemilan, minum kanan kiri, takut putus di tengah jalan. Karena orang yang sedang sabar waktu puasa, boleh kita putus puasa. Tapi kalau emang dua kuat, silakan seperti itu ya. Sampai di kampung di rumah 7 hari. Pertanyaannya, di dompet harus ada bekal yang banyak. Ya kan? Semua harus ada yang dibawa. Gak kita sedikit bawa oleh-oleh, itu yang namanya buah tangan. Kemudian berapa hari di sana kita punya modal untuk memberi nasihat, memberikan sedikit rezeki kepada ponakan, saudara yang datang. Gak ketang 2.000 rupiah, kita cari uang yang terbaru. Betul? Pertanyaannya, untuk mudik kampung dunia sebegitu matang persiapan kita. Bagaimanakah kita ketika akan mudik ke kampung akhirat? Di mana kita akan mudik masuk ke alam kubur tanpa ada jendela sama sekali. Masuk kita ke alam kubur, kita membawa kain kafan, tidak ada satupun kantong untuk naruh yang namanya ATM. Betul. Tidak dibawain handphone, tidak dibawain apa itu, laptop, tidak dibawain wifi. Kita hanya membawa amal perbuatan kita saja. Kalau kita di dunia kurang apa-apa, telepon saudara kita, bantulah sedikit ini. Kurang kita ini, pecapan, uang pas ATM nggak bisa ketarik, apalah alasannya, tolong kirim dulu ini, bantu dulu. Kata teman, ya sudah saya kirim, saya utangin, saya pinjemin, masih bisa. Tapi kalau di kampung akhirat, kita dipendem dalam tanah, dikubur dalam tanah. Orang yang mengaku cinta kepada kita, orang yang paling banyak nginjak kuburan kita. Apa katanya? Diinjak yang kuat, takut nanti dirogoh sama guguk, sama hewan. Sehingga apa? Supaya dia kuat. Kebayang, orang yang paling cinta, ternyata orang yang paling kuat menginjak-injak kita. Di mana kita kalau nggak membawa amal perbuatan yang baik? Apa yang akan kita pertaruhkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita saat ini hidup kita cuma sebentar, 60-70 tahun untuk bekal kita ke kampung akhirat. Kemarin ini ada video yang beredar, beberapa video, mereka asik halal bihalal, ketemu teman-teman, mereka joget di hadapan teman-teman nyanyi. Pokoknya nyanyinya seru sambil, pokoknya bahagia, happy. Tiba-tiba yang namanya ajal tidak ada yang tahu, tiba-tiba nyungsuk, jatuh, wassalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kematian kita ini tidak menunggu yang namanya sakit, tidak menunggu tua, tidak menunggu harus kita tak berdaya baru meninggal dunia. Karena meninggal dunia daftar cabut bukan daftar urut. Ada yang di sini daftar urutnya namanya huruf Z. Siapa karyawan namanya huruf Z? Pak Zainal gitu ada? Siapa nama? Zailani. Wah. Kalau nuruti abjad dari mulai A, Abdul, sampai ke Z penampak masih lama. Ya lah. Tapi sayangnya, ini yang meninggal dunia kemarin itu hurufnya T. Siapa T? Weh. Kena lagi ya Pak Tigor. Kan. Yang meninggal kemarin hurufnya T, bukan berarti habis T terus apa? Bukan. Bisa jadi kembali ke A atau ke S. Suratno. Bisa jadi kita nggak ada yang tahu. Maka kita harus persiapkan diri kita semuanya untuk menjadi pribadi yang the best. Masih ingat ya? Ini di HRD saya bagi sedikit ulang lagi supaya kita menjadi pribadi yang the best sebagai bekal kita lambang jaya lebih baik. The best, ingat-ingat. T-nya takwa. Kalau mau menjadi pribadi unggul, takwa diutamakan. T, takwa. Yang kedua heart. Pakai hati, kerja itu pakai hati. Kita boleh kerja cerdas, kerja tangkas, kerja ikhlas, tapi kerjalah yang pakai hati, ikhlas. Heart. Yang E, empati. Bekerjalah penuh dengan empati. Sehingga apa? Topik kita hari ini mempererat silaturahim, bangun kebersamaan dan tingkatkan kinerja bersama. Takwa, heart, empati. Jadi kita. Oke? Yang berikutnya best. Brilliant. Yang B-nya brilliant. Berimajinasi ke depan. Harus punya visi ke depan. Mulai direktur sampai ke bawah semua punya visi.
disamakan. Sehingga apa? Apa yang menjadi pokok daripada tujuan lambang jaya tercapai. Yang berikutnya, energetik. Tak kenal lelah. Yang di lapangan, yang di kantoran, yang di belakang meja, semuanya kerjasama energi tak kenal lelah. Maka targetnya akan tercapai. Berikutnya S, sinergi. Belajar untuk bersinergi. Unit 1 dengan unit yang lain, karena kami di HRD juga di pengembangan SDM, jadi kami juga sampaikan kepada apa yang ada di yayasan, kita harus bisa bersinergi. Satu sama lain mempermudah, jangan mempersulit. Ini baru. Dan yang terakhir tutuplah dengan T, trustworthy, harus punya kepercayaan. Bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, sesama unit, partner, harus punya kepercayaan. Kalau enggak kita penuh dengan rasa curiga, maka itu tak jadi. Contoh misalkan, kita minum, disiapkan sama OB kita. Kalau kita punya curiga, waduh, ini dikasih apa saya ini? Diminum atau enggak? Minum atau enggak? Kalau tidak ada rasa trust, ketakutan yang ada. Maka tambahkan trustworthy, sistem kepercayaan saling percaya, membuat kita hidupnya lebih bermakna. Berikutnya, ini tentang masalah memaafkan tuh hakikatnya seperti apa. Karena kita di sini kan tuh bangun kebersamaan silaturahim. Silaturahim ini dimulai dari seperti ini, Pak. Satu hari Rasulullah SAW ini dalam keadaan menang berperang. Sehingga apa? Rasulullah SAW ini dalam keadaan menang berperang. Beliau dalam keadaan gagah dari kota Madinah berangkat ke kota Mekah dalam keadaan pasukan 10.000 pasukan lebih yang kuat pada saat itu. Ada yang mengatakan 100.000 pasukan kepingin pulang kampung. Rasulullah juga kepingin pulang kampung. Ini dengerin yang ada di belakang tentang makna memaafkan. Jadi Rasulullah satu hari itu pulang kampung dengan keadaan yang sangat rindu dengan kampung halamannya di kota Mekah. Jadi yang rindu kampung halaman bukan hanya kita, Rasulullah juga rindu dengan kampung halaman. Maka dengarkan, Rasulullah pada saat itu berhadapan pulang sampai di perbatasan dengan kota Mekah. Yang pada saat itu Rasulullah sedang ada di puncak kejayaan, sementara orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah dalam keadaan tak berdaya. Dan bercerai-berai sedang dalam keadaan berantem, jumlahnya sedikit. Banyak yang memeluk agama Islam. Pada saat itu Rasulullah dalam keadaan kejayaan. Maka Rasulullah datang itu ke kota Mekah. Ketika datang ke kota Mekah, semua pasukan kafir Quraisy pucat karena berhadapan. Kira-kira sini dengan seberang jalan. Tapi waktu itu tidak seramai ini. Maka pasukan kafir Quraisy waktu itu dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan kalah. Sehingga mereka pasrahlah, kalau bahasa kita pasrah kepada Rasulullah SAW. Saya sedang membuka isi daripada khutbah beliau. Apa kata Rasulullah? Tiba-tiba waktu itu adalah Abu Sufyan, pemimpin tertingginya Abu Sufyan. Apa kata Abu Sufyan? Ya Muhammad, engkau adalah manusia mulia. Kelembutan bukan ini karena kondisi sudah ke pojok, sudah kepepet. Kalau mau dihantam saat itu terpenggal semua itu kaum kafir Quraisy yang ada di kota Mekah pada saat itu. Maka pada itu berceramahlah itu Abu Sufyan sebagai pemimpin orang-orang kafir Quraisy. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau orang yang sangat luhur budinya. Bayang? Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat baik dan lembut hatinya. Sementara sahabat yang ada di belakang mengingat, kamu Abu Sufyan, gak ingat kamu zaman rontokkan gigi Rasulullah, gak ingat kamu zaman musir baginda Rasulullah, gak ingatkah berapa ribu saudara-saudara kami yang terbunuh, orang yang di belakang marah semuanya. Abu Sufyan dalam keadaan gemetaran, ya Muhammad, sesungguhnya engkau ini manusia yang mulia, engkau lembut hatinya, engkau orang yang sangat agung pribadinya. Maka Nabi Muhammad berkata, dengarkan khutbah yang kalau pada saat itu dikatakan dalam waktu sekejap, nggak ketang 5 menit selesai kepala orang-orang itu. Saking banyaknya pasukan Muhammad, kecilnya pasukan musuh pada saat itu. Dikatakan ini khutbah Nabi Muhammad yang menggetarkan, boleh nanti dicek. Kata Rasulullah, "Man tazunnuna inni fa'ilun bikum, faqalu khairu ahun karim wa ibnu ahihu karim,
Faqala kama qala Yusuf alaihi salam, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum idhabu afa antum tuluqa faman dahola dara ibn Sufyan fahuwa amin wa man dahola darahu fahuwa amin wa man dahola al masjida fahuwa amin. Kalau kita ngerti kita gemeter. Orang-orang yang dikatakan sama Rasulullah tadi gemeteran, kaki mereka sudah greget kalau bahasa kita. Mati kita hari ini. Jumlah kita mungkin hanya sekitar 1.000, mereka 100.000. Mati kita. Senjata kita kalah besar dengan mereka. Sementara mereka dalam keadaan yang sangat kuat, kita sedang dalam kondisi pecah. Kata orang kafir saat itu. Kalau Nabi Muhammad pada saat ini marah mengucapkan selesai kita hari ini. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang baik. Dengarkan, khutbah Nabi Muhammad tadi sampaikan, beliau mengatakan bahwasanya hari ini adalah hari yang damai. Aku tidak sedikit pun mempunyai dendam seperti Yusuf. Dia tak memiliki dendam kepada saudaranya yang telah membuangnya dari sumur. Maka dikatakan oleh Rasulullah, saudara-saudaraku, hari ini tidak ada balas dendam atas kalian. Kalian bebas. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, dia aman. Siapa saja yang ingin pulang ke rumah kalian masing-masing, kalian aman. Dan siapa saja yang masuk masjid, dia pun aman. Rasulullah memiliki sifat pemaaf. Padahal beliau ada di atas angin, tapi beliau tak membuat dendam pada saat itu. Yang kita ambil adalah saat ini hikmahnya. Kalau kita sedang di atas angin, ada kata-kata yang tahun kemarin saya pilih ulang lagi. Kalau ada kata-kata kayak gini, kalau kamu baik, saya bisa lebih baik daripada kamu. Betul? Ada itu. Tapi kalau kamu jahat, apa lanjutannya? Wah, itu dia. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat daripada kamu. Ini bukan orang beragama bahasanya. Orang beragama Islam yang baik apa hukumnya? Kalau kamu baik, saya bisa lebih baik daripada kamu. Tapi kalau kamu jahat, saya tetap akan berbuat baik kepada kamu. Bisa dipahami ini? Maka ada satu kisah yang menutup perjumpaan kita. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang mau diruqyah kali ya. Jadi kan, kalau ada yang mau diruqyah ya. Ini ada satu kisah Pak. Ini berkaitan dengan rumah tangga yang boleh dibawa pulang nanti. Ada seorang suami istri yang dia ini sangat miskin. Nah, kalau di sini nggak ada yang sangat miskin tuh, nggak ada di sini, insya Allah. Ini sangat miskin. Setiap hari mereka dalam keadaan kekurangan, bahkan jarang makan. Ketika itu, sang suami mengatakan kepada istrinya, hari ini tak ada yang kita makan. Setiap hari mereka jarang makan, kecuali buah-buahan sampai kacang-kacangan yang mereka punya di rumah. Jadi perhatikan suami istri. Siapa yang punya suami istri? Yang punya suami dan istri angkat tangannya. Gak punya semua. Nah inilah baru berapa hari lebaran udah pada lupa sama pasangan ini. Karena wanita ini ya salah satu yang membuat kita bangga laki-laki itu. Segarangnya apapun wanita di hari lebaran tunduk itulah minimal setahun sekali. Betul nggak? Nah, kalau udah pagi itu, suami udah pada besar kepala semua. Karena istrinya pada mau minta maaf. Ya udah akhirnya istrinya minta maaf. Begitu sudah minta maaf, sang suami juga paham. 5 menit juga sudah kembali ke setelan pabrik. Betul. Tapi kita terus harus memaafkan. Nah satu hari seorang suami ini juga paham. Miskinnya dia membuat dia tak punya apa-apa. Hari itu pun tak makan apa-apa. Keluarganya tak makan apa-apa, miskin dia. Lihat istri yang baik hatinya, menutup aib suaminya bagaimana. Suatu hari dia pulang ke rumah untuk mudik lebaran. Ketika dia mudik lebaran, bertemu dengan orang tuanya. Sang suami ada di dapur, sang istri sudah masuk duluan. Disuruhlah mereka itu makan, di situ terhidang daging yang begitu banyak. Dengarkan ini, bagaimana seorang istri harus menutup aib suaminya. Tiba-tiba sang istri tidak ada di tempat meja makan tersebut. Kemudian suaminya masuk ke dalam tempat untuk makan. Dia bertanya kepada mertuanya, wahai bapak mertua, kemana istriku? Oh,
istrimu barusan pamit sama saya mau ke belakang. Apa kata istrimu tadi sama saya? Istrimu bosen makan daging-dagingan. Dia mulek makan daging-dagingan sehingga dia sedang ke belakang untuk mencari polong-polongan kacang-kacangan. Kebayang? Suaminya terharu. Kenapa dia terharu? Karena pada saat itu ada yang bertanya, kenapa kamu hari ini risau dan engkau musam? Jawaban sang suami, bagaimana saya tak musam? Istriku dalam keadaan demam. Apa kata sang suami? Kata teman suaminya, kenapa istri kamu cuma demam kok wajah kamu sampai musam seperti ini? Ternyata dia mengatakan, bagaimana aku tak musam bersedih? Karena istriku begitu baik menutupi aib-aibku. Salah satu aib yang ditutupnya adalah dia miskin, pulang ke kampung, dia tak punya apa-apa. Istrinya masuk ke dapur, yang dicari apa sama mertuanya? Pak, aku bosen makan daging-daging kayak gini, Pak. Aku mau ke belakang dulu cari yang agak kacang-kacangan biar nggak kolesterol lah. Mungkin gitu bahasanya. Sehingga yang terjadi apa? Dipeluklah itu sang laki-laki sama mertuanya. Wahai mantuku, terima kasih engkau sudah mencukupi kebutuhan anak putriku. Sehingga ketika aku suruh makan dia daging-dagingan, dia mengatakan bosen makan daging-dagingan. Sehingga dia ke belakang untuk mencari kacang polong-polongan karena bosen. Terima kasih engkau sudah menjadi suami yang baik, mencukupi kebutuhan anakku, sehingga sampai daging-daging pun dia merasa bosan. Ini seorang istri yang baik seperti itu. Menutupi kekurangan suaminya. Sehingga apa? Aib suaminya tidak tersebar kemana-mana. Ibu-ibu di sini bagaimana? Cocok? Sama? Ada yang sama? Di wonge sing endi? Sing padha sing endi? La ilaha. Makanya kita harus sama-sama. Ramadan mengajarkan kepada kita semuanya untuk saling memaafkan. Tutup aib saudaramu, maka Allah akan tutup aibmu. Siapa membuka aib saudaranya, dia akan dipermalukan, aibnya dibuka, bahkan di tengah saudaranya sendiri. Oke, ini 10:30. Ya, saya sudah 1 jam berbicara tanpa terasa. Terakhir, kita tak akan lama-lama. Ada bulan Syawal ini namanya puasa Syawal. Ya Pak Direktur ya, ini sudah mulai Syawal nih. Perlu dicontoh beliau nih, hari ini kabarnya sudah mulai Syawal. Kalau emang bisa mulai besok nggak apa-apa Pak Direktur. Kalau bisa, supaya kita dapat pahalanya juga untuk apa? Untuk halal bihalalnya makan bersama. Tapi kalau emang sudah dilihatkan, sudah bulat, nggak bisa tergoyahkan lagi, no problem. Insya Allah saya mulai besok baru Syawal. Syawal itu seperti ini. Ini yang kemarin puasanya sudah full, dilanjutkan puasa Syawal. Yang belum Ramadannya full, ditambahkan Ramadannya dulu. Selesaikan Ramadannya. Kalau buat ibu-ibu kan bolong minimal seminggu, ya kan? Maka diupayakan puasa Syawalnya terlebih dahulu diselesaikan. Masih ada 2 minggu lagi. Lanjut berikutnya puasa Syawal. Sebagian ada yang berpendapat bahwasannya untuk kalangan wanita puasa Ramadannya dilaksanakan sambil dia berniat puasa Syawal. Ada sebagian, tapi sangat lemah. Bagaimana kesempurnaan puasa Syawal kita? Kita yang laki-laki kemarin 29, 30 hari full. Kemarin kan rata-rata kita 29 ya kalau itu pemerintah ya. Kebetulan saya kemarin lebih awal jadi 30 hari full saya. Jadi kekuatan Syawal itu, siapa puasa Syawal, maka dia terhitung puasa 1 tahun full. Bagaimana hitungannya? Dilipat gandakan 10. 30 hari kita dikali 10, berapa? 300. 6 hari Syawal dikalikan 10, berapa? 60. Maka terhitung 360. Siapa puasa Syawal, setelah dia melaksanakan sempurna puasa Ramadannya 30 hari, maka dia seperti mendapatkan ibadah puasa 1 tahun full. Walaupun kata lagu Mary Andani itu bukan 360 ya, 365 hari. Betul? Nah, kalau ada yang masih ingat itu 365 hari. Tapi dalam hitungan kita, dalam agama kita rembulan itu 360 hari.
Masya Allah. Maka ini jadikan tolak ukur juga. Ayo yang sudah selesai puasa Ramadannya full, ditambahkan puasa Syawal. Ustadz, saya bolong. Puasa Syawal kemarin saya ada di lapangan. Ada yang bolong di sini puasa Ramadan? Ada? Sampai ya? Oh sakit. Berapa bolongnya? Wah, ada yang oke banget ya. Oh, 17 tapi karena sakit semua. Sakit yang boleh itulah dino kelangganan ke. Yus gak apa-apa, namanya sakit boleh ya. Ustaz, saya sakit apa panu? Gue nggak boleh. Sakitnya yang membuat terancamnya nyawa itu boleh, kita tidak boleh puasa. Kalau dia oleng hari itu, kalau dia puasa jadi dia oleng, jatuh, pusing, sakit perutnya, mengancam nyawa dan jiwa, boleh tidak puasa. Tapi kalau sakitnya panu, linu-linu, puasalah. Karena itu harga diri seorang laki-laki muslim, ya kan? Nah, itulah stilo ini buatnya utang itu. Iku sakit apa wae diakumulasi kowe. Macam-macam contohnya. Panas dingin, gejala tipes, sakit perut, oh mana? Tapi nggak ngelahirin nggak sakit perut itu kan? Masya Allah. Ya mudah-mudahan dibayar. Nah, hari ini dibayar, hari ini sudah mulai puasa dulu. Yang nggak dapat puasa Ramadannya full, berarti dia membayar ujungnya dulu, selesaikan dulu. 17 hari, 17 hari. Yang 7 hari, 7 hari. Ada yang di bawahnya sedikit, 16 hari ada. 15 hari ada. 3 hari ada. Jadi kalau udah kayak gini kalem semua nih, padahal banyak pelaku jangan-jangan ini. Minta ampun sama Allah, Pak. Karena puasa ini hakikatnya Pak, ini biar kita ada penyadaran, tadi Pak Direktur bilang ada yang kita bawa pulang. Kalau sholat, haji, umroh, sedekah, berbagi, zikir, itu untuk diri kita masing-masing. Tapi kalau puasa kata Allah, itu untukku. Bayangkan, puasa itu untuk siapa? Untuk Allah, untukku. Sebagai kemuliaannya Allah. Allah tak butuh puasa, kita tak butuh. Tapi Allah meminta siapa orang yang dianggap layak sama Allah disuruh berpuasa. Coba belajar dengan kepompong itu. Ulat itu puasa dia. Dari ngejengking dia ulat yang sangat busuk, makanannya jelek, puasa dia 40-an hari, ngenungging kepalanya taruh di bawah, maka dia berubah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Kenapa? Karena berpuasa. Kalau mau dimuliakan, memakai namanya Allah, pakailah puasa. Maka orang dulu ada yang namanya itu tirakat. Tirakatnya puasa, eneng sing ngebleng 40 dina orang mangan, orang ngombe. Ada yang dia puasa 7 hari 7 malam. Ada yang 3 hari 3 malam. Ada yang 1 hari 1 malam. Islam datang memutuskan puasa hanya dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari saja. Itu mulianya. Maka kalau kita masih menguranginya lagi, membuat Allah rugi. Dengar ini ancaman bagi muslim yang tidak berpuasa. Satu hari Rasulullah Isra Mi'raj, beliau melihat ada seorang laki-laki yang berteriak. Yang kata Rasulullah, kalau teriakan itu kedengaran sama penduduk bumi, pecah gedang telinganya. Saking kerasnya teriakan tersebut. Maka Rasulullah tengok, ya Jibril, siapa itu? Kok mulutnya dipancang ke bawah, mulut atasnya ditarik sampai ke langit. Terus dia teriak-teriak, mulutnya disiram dengan timah yang sangat panas serta mendidih. Apa jawaban dari malaikat Jibril kepada Muhammad? Ya Muhammad, itulah kelompok umatmu beragama Islam dia. Disuruh dia berpuasa, waktunya ada, kesempatannya ada. Tapi tanpa uzur dia sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Dipenteng cangkeme, disiram kalau timah panas yang mendidih. Na'udzubillahimin. Ustaz saya sakit, boleh, tapi dibayar. Itulah dino, dibayar. Ya, aja dikurang-kurangi. Jangan kau nambah sakit langganan jenenge. Bisa dipahami di sini. Nah, terakhir. Ini Pak, pimpinan semua yang ada di sini.
Idul Fitri ini mengajarkan kepada kita makna maaf. Ya. Pemimpin yang terbaik dulunya adalah pengikut yang terbaik. Ketika kita menjadi seorang pemimpin saat ini menjadi pemimpin yang baik, saya yakin orang-orang yang ada di depan ini orang-orang yang sangat baik, dulunya pasti pengikut yang baik. Maka sekarang menjadi pemimpin yang baik. Betul nggak pemimpin kita dalam keadaan yang baik saat ini? Betul? Senang Pak, itu Pak. Itu bahasa dulu dari mereka. Maka gajinya dinaikin Pak. Amin, ya Rabbal. Maka kalau teman-teman kepingin menjadi pemimpin baik seperti beliau, mulailah belajar jadi pengikut yang baik. Belajar untuk disiplin. Disiplin dimulai dari mana? Disiplin dari mulai mengerjakan sholat. Ini pesan Ustaz. Maka pemimpin yang baik, dia menjaga sholatnya bagi yang beragama muslim. Dan kita menghargai saudara kita yang berbeda akidah dengan kita. Ya. Kenapa? Karena mereka makhluk yang Allah titipkan kepada kita untuk kita hargai, untuk kita sayangi. Rasulullah sangat marah ketika ada orang yang non-muslim diganggu sama kita sementara mereka tidak mengganggu kita. Bisa dipahami ini. Satu hari seorang gubernur Syam waktu itu beliau ada rumah orang miskin, di depannya mau didirikan bangunan masjid yang besar. Waktu itu apa perintah dari gubernur Syam pada saat itu? Tolong depan-depan itu dirapihkan. Ya Amirul Mukminin, ada rumah kecil. Itu rumahnya orang non-muslim, rumahnya orang Yahudi. Bagaimana? Apa kata pemimpin tadi? Gusur, rapihkan. Aku kepingin rapih kabeh. Semua harus rapih, semua harus batas-batas semua rapi. Maka digusur rumah Yahudi tersebut. Sang Yahudi ini menangis dia. Wahai Amirul Mukminin, engkau beragama Islam, mana keadilanmu? Rumahku kecil, mana gangguannya cuma di pojokan? Kenapa rumahku digusur? Aku tak rela, aku akan mengadu kepada sang khalifah pada saat itu, Umar bin Khattab. Menghadap ke sana, Umar bin Khattab pemimpin yang disegani itu dengarkan. Gak perlu banyak omong. Ngadu dia, wahai Amirul Mukminin, rumahku kecil, aku non-muslim, aku minoritas. Tapi kenapa engkau sebagai seorang muslim, anak buahmu engkau biarkan menghasut sehingga membuat rumahku digusur? Padahal rumahku satu-satunya itulah di pojokan itu. Siapa yang melakukan itu? Gubernur Syam. Benar kamu lakukan itu? Benar. Mana buktinya? Aku tak punya rumah. Sekarang saya tak punya rumah. Gelandangan. Apa kata Amirul Mukminin pada saat itu? Ambil tulang gitu. Di kotak sampah tersebut, dikorek-koreklah tulang tersebut, ketemulah tulang unta di bawah. Amirul Mukminin, ini tulang ya. Apa Amirul Mukminin tak banyak cangkap dia? Diambilnya pedang, dikeluarkan itu pedang, diambilnya, digariskan di tulang yang tadi kotor tersebut, digaris tulang lurus, set lurus. Apa kata Amirul Mukminin? Wahai Yahudi, pulang engkau. Kasih tulang kotor ini kepada gubernur. Kasih tahu dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ini pemimpin yang disegani. Dengan gemetar dibawanya tulang tersebut disampaikan kepada ajudannya sampai tulang tersebut kepada gubernur Syam pada saat itu. Dikatakan, wahai gubernur Syam, ini tulang dari Amirul Mukminin untuk engkau meluruskan bagaimana itu rumah Yahudi. Bagaimana engkau mengambil sikap? Ditengoknya tulang tersebut ada gambar garis lurus, gemetar gubernur tersebut. Ini Amirul Mukminin yang menggores, bukan sembarangan. Semua kembalikan semuanya, kembalikan walaupun kumuh berada dia ada di depan. Ini yang namanya makna toleransi. Tidak boleh kita semena-mena, sementang-mentang kita di Labang Jaya kita Muslim yang paling banyak. Kalau ada yang minoritas tidak mengganggu kita, pantang kita mengganggu. Bahkan kita wajib untuk menjaganya. Apa bisa dipahami ini teman-teman? Ini bagian daripada ajaran baginda Rasulullah. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, rezeki yang banyak, melimpah ruah lagi membawa berkah. Yang punya masalah diselesaikan sama Allah,
kondisi Lambang Jaya semakin baik, semakin baik, semakin baik dan terus menjadi baik sehingga apa yang diharapkan gaji naik semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke lah, kayaknya kalau halal bihalal nggak ada pertanyaannya atau ada pertanyaan kira-kira? Ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Pertanyaannya Ustaz, kapan kita selesai ya? Kita sampai selesaikan ya. Kita mau berdoa, doanya yang tulus ya, karena mungkin ada saat ini keluarga kita yang sedang sakit, yang punya masalah, kita mau doa. Hari ini juga Ustaz terima kasih kepada istrinya Ustaz ini ngawal Ustaz, karena padat jadwal Ustaz ini dan Ustaz lagi sangat lelah kondisinya ya. Kemarin lebaran pertama Ustaz sudah drop, ada asyar udah nggak kuat ngapa-ngapain. Besoknya datang ngisi halal bihalal, pulang lagi langsung istirahat lagi. Sampai dengan sekarang jadwal masih full, habis ini masih ada acara lagi dia sangat pusing sampai dengan nanti malam. Mudah-mudahan dikasih kesehatan dan teman-teman juga dikasih kesehatan. Ini istri tercinta saya kasih pantun dulu lah. Asik. Sebelum saya tutup dengan doa ya, kalau sudah doa masalah kita selesai nanti. Udah cakep-cakep yang belakang ini. Iya. Yuk. Sayang membawa kemajuan materi, agama membawa pencerahan hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf jika pernah menyakiti. Wah, iya. Ini saya mau kasih pantun untuk yang tercinta dan boleh nanti dikirim kepada yang tercinta. Bapak beternak biri-biri, lepas kandang ketika pagi. Untuk kamu yang aku cintai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih sudah mendengarkan dan kita kirimkan hadiah Fatihah buat ibu bapak kita yang sedang sakit, semoga dikasih sehat. Kemudian buat pemimpin-pemimpin kita yang ada di depan ini, ya walaupun ada yang beda agama tapi akan tetap sampai karena ketulusan hati. Hadiah Fatihah akan tetap sampai kepada pimpinan kita Pak Irwan beserta ibu yang sedang ada di Panjang saat ini Pak ya. Di Teluk ya, yang sedang ada di Teluk, mudah-mudahan beliau nanti sehat, keamanan sampai dengan sini. Orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan juga dikasih sehat. Bagi yang punya masalah, semoga diberikan solusi. Yang sedang punya hutang dilunaskan. Yang keceng nih. Tapi selebaran oke hutang ya? Iya, nggak apa-apa, yang penting dibayar. Yang punya masalah keluarga diringankan, diselesaikan. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh. Tahun kemarin saya doa, sudah ada yang belum yang menikah tahun ini? Masa doa aku orang mandi? Babar belas orang yang sing bojo? Oh mesti eneng lah. Tahun kemarin ada yang nikah nggak? Ada. Yang perempuan siapa? Ada tuh. Tahun ini ada yang juga yang belum nikah? Mana? Cung. Tuh. Sampai ngaco mau nambah atau gimana itu? Woi ngacung-ngacung istri mentang nggak ikut. Nah, yuk kita doa. Mudah-mudahan yang belum punya jodoh dikasih jodoh, yang belum punya keturunan dikasih keturunan, yang sakit dikasih sehat. Apalagi yang punya hajat dikabulkan, yang punya anak mungkin sedang ngaji, sedang mondok, sedang sekolah, sedang kuliah dikasih kemudahan. Jadi anak yang baik, lembut hatinya, taat sama orang tua. Ada lagi tambahan? Yang apa lagi? Yang sakit segera sehat. Posonya dibayar. Ya. Apa meneh? Cukup? Fiqaraka wa insyaallah istajib lana wa du'akana ya Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Ini sekalian saya ruqyah yang malas-malas ibadah, mudah-mudahan dikasih semangat untuk ibadah. Taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang rezekinya sempit menjadi terbuka, yang malas-malas ibadah menjadi semangat ibadah, yang galak sama istri jadi lembut, yang istri ngomel terus jadi sayang sama suaminya. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini lembut sampai ke hati yang paling dalam, menjadi obat yang sangat mujarab untuk diri kita semua. Kabul farma ya Allah, istajib lana wa du'ana ya Allah, khususon fi jasadi wa ruh karyawani karyawati PT Lambang Jaya Grup Lampung. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafil amahu wa yukabihu majida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hari ini kami melaksanakan halal bihalal PT Lambang Jaya ya Allah. Dengan tema hari ini mempererat silaturahim, bangun kebersamaan dan tingkatkan kinerja bersama. Kau kabulkan hajat kami hari ini ya Allah. Mudahkan urusan kami ya Allah. Berkahkan PT Lambang Jaya ya Allah. Sehatkan pemimpin-pemimpin kami yang ada di depan ya Allah. Mudahkan urusannya ya Allah. Sehingga menjadi kemudahan juga untuk seluruh karyawan dan karyawati ya Allah. Banyakkan rizki mereka ya Allah sehingga menjadi asbab banyaknya juga rizki untuk karyawan dan karyawati ya Allah. Mudahkan rizki mereka ya Allah sehingga menjadi asbab mudah pula rizki karyawan dan karyawati. Ya Allah izinkan kami menjadi pribadi yang pemaaf ya Allah. Jangan pernah ada bahkan terbesit rasa dendam dalam diri kami. Merasa paling benar, merasa paling hebat, jauhkan dari diri kami ya Allah. Izinkan kami menjadi pribadi yang betul-betul memaafkan dan mau meminta maaf. Ya Allah bagi kami yang sedang sakit sembuhkanlah ya Allah sehingga kewajiban-kewajiban kami bisa kami laksanakan dengan cara yang baik. Bagi yang susah kau mudahkan ya Allah. Bagi yang sulit kau mudahkan ya Allah. Bagi yang belum memiliki jodoh kau berikan jodoh. Bagi yang belum memiliki keturunan kau berikan keturunan. Bagi yang memiliki hutang kau lunaskan. Bagi yang saat ini kesusahan kau berikan kemudahan. Bagi yang bermasalah keluarganya ya Allah angkat masalahnya berikan solusi ya Allah. Bagi yang bermasalah dengan pasangannya berikan solusi. Bagi yang bermasalah bagi anak-anaknya kau berikan solusi ya Allah. Lembutkan anak keturunan kami ya Allah. Jadikan yang muslim hafiz dan hafizah ya Allah. Alim dan alimah, da'i serta da'iyah, abid serta abidah, sa'im serta sa'imah. Kabulkanlah, mudahkanlah ya Allah. Banyakkanlah rizki kami hari ini ya Allah sehingga di tahun yang akan datang kami bisa berangkat ke tanah suci Mekah dan Madinah ya Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah yang sempurna ya Allah dan berbagi terhadap sesama. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Orang tua kami dan orang-orang yang kami sayangi. Panjangkan usia kami untuk taat ya Allah sehingga kami bisa bekerja untuk bekal ibadah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah kau terima ya Allah kebaikan-kebaikan seluruh panitia ya Allah. Orang-orang baik yang sudah menjadikan asbab terselenggara acara ini. Kau kabulkan, mudahkan urusannya ya Allah. Semuanya kau berikan kemudahan, rizki melimpah ruah lagi membawa berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Salam buat keluarga semuanya. Semoga kita kembali seperti skor sepak bola tanpa ada yang gol. Skor kacamata kosong. Kembali lagi dan jangan banyak-banyak berbuat dosa. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Suratno SPT IMH yang telah menyampaikan tausiah dan juga memimpin doa pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama.